Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adrian. Di sini kita akan belajar bersama lagi mengenai materi IP address dan subnetting, teman-teman. Nah, di sini untuk materinya ada beberapa materi. Yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua IP public dan private. Di sini kita akan mempelajari tentang IP public dan private. Dan yang ketiga yaitu classful dan classless addressing. Yang keempat, kasus subnetting. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang konsep blok subnet. Yang keenam yaitu IP for delivery type. Dan yang ketujuh, konsep switch dan router, teman-teman. Di sini langsung saja kita lanjutkan saja. Nah, di sini yang pertama yaitu ada pengenalan IP address dan subnetting, teman-teman. Di sini ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau kabel ataupun wireless tanpa kabel, tentu saja kita memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Nah, identitas tersebut yang dinamakan IP address, teman-teman. Nah, di sini subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit, teman-teman. Teknik subnetting ini membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP kelas A, B maupun C, teman-teman, yang sudah diatur, teman-teman. Di sini kita lanjutkan saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke IP private dan IP public, teman-teman. IP private, teman-teman, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja, teman-teman. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar teman-teman sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, teman-teman, asalkan device kalian itu terkoneksi ke jaringan internet. Nah, alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak bisa diakses langsung dari internet, teman-teman. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai network address translation, teman-teman, atau biasa disingkat dengan NAT, teman-teman, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP public tunggal untuk berkomunikasi dengan internet, teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan untuk IP private dari kelas A yaitu range 10, yang B yaitu 172.16, yang C 192.168, teman-teman. Kita lanjutkan saja. Jadi di sini kita akan menyelesaikan kasus subnetting ini. Yang pertama kita akan menyelesaikan yang 12 host, teman-teman. Kita tulis terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh IP yaitu 172.16.1.x, teman-teman. Nah, di sini untuk tadi yang pertama kita akan mencari prefix yang sesuai, teman-teman. Nah, caranya untuk prefix kita tulis terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan rumus yaitu yang pertama diawali dengan 32, teman-teman. Ini kita menggunakan 32. Lalu di sini di sini saya akan tambahkan terlebih dahulu. Di sini teman-teman perhatikan, kita hitung dari 2 pangkat 0 sampai di sini kita enter terlebih dahulu, lalu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, lalu 2 pangkat 3, lalu 2 pangkat 4 sampai 2 pangkat 7, teman-teman. Saya tulis terlebih dahulu.
Nah, di sini untuk 2 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk 2 pangkat 1 ini sama dengan 2. Kita tulis hasilnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah selesai teman-teman. Kita lanjutkan saja yang ini. Nah, di sini kan mempunyai 12 host. Nah, di sini teman-teman cari angka yang dekat dengan angka 12 tapi melebihi angka 12 tersebut teman-teman. Nah, di sini ada 2 pangkat 4 teman-teman. Nah, pada mencari prefix ini kita kan tadi yang paling mendekati yaitu 2 pangkat 4 teman-teman, hasilnya 16. Berarti ini dikurangi dengan pangkat dari angka 2 tersebut teman-teman, yaitu dikurangi 4, ini sama dengan 28 teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari subnet masknya, yaitu dengan cara 256 dikurangi dengan hasil perpangkatan tadi teman-teman, yaitu 2 pangkat 4 teman-teman, hasilnya 16. Nah, di sini hasilnya itu 240. Nah, untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.240 teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Di sini kita akan mencari IP networknya teman-teman. IP network kita bisa urutkan dengan cara yaitu 0, lalu selanjutnya yaitu diurutkan 16, lalu 32, lalu 64 teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari IP broadcastnya, yaitu kita tinggal dikurangi satu saja dari IP ini teman-teman, yaitu 15 31 dan yang terakhir yaitu 63 teman-teman. Nah, di sini kita tentukan IP networknya teman-teman. 63. Ini kelipatan dari 16 ya teman-teman. Ini berarti 48 teman-teman. Dan selanjutnya itu, nah di sini kita bisa, saya ketik ulang. Nah, di sini hasilnya itu 47. Nah, di sini kita akan menentukan IP networknya, itu di sini kan 172.16.1. Nah, di sini dari IP network ini kita pilih yang 0.0. Nah, di sini untuk IP broadcastnya kita, saya ketik terlebih dahulu, kita yaitu 172.16.1. Di sini saya akan menggunakan 15, yaitu titik 15 teman-teman. Jadi yang terakhir kita akan menentukan range-nya dengan cara yaitu karena di sini IP network menggunakan 0, maka di sini kita mulai dari angka 1 teman-teman, yaitu 172.16.1.1 teman-teman sampai, nah di sini IP broadcast-nya kan 15. Jadi di sini kita ketik sampai 14 teman-teman. Nah, di sini untuk range-nya itu menghasilkan angka yaitu 14 range teman-teman. Nah, lalu kita akan lanjutkan pada kasus yang kedua yaitu 60 host teman-teman. Kita ketik terlebih dahulu 60 host. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh IP yaitu 10.10.10.x teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa cari prefix terlebih dahulu sama seperti tadi yaitu 32 dikurangi. Nah, di sini 60. Nah, di sini angka yang paling mendekati 60 yaitu 2 pangkat 6 teman-teman, yaitu 64. Nah, jadi di sini dikurangi 6 teman-teman karena tadi pangkat 6 yaitu hasilnya menjadi 26 teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari subnet masknya. Sama caranya seperti tadi, 256 dikurangi dengan hasil perpangkatan tadi.
2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Lalu kita sama dengan, nah di sini hasilnya itu 192 teman-teman. Nah, kita sudah menemukan subnet masknya yaitu 255.255.255.192 teman-teman. Lalu selanjutnya kita cari IP networknya teman-teman. Nah, IP networknya kita sama seperti tadi, kita urutkan dari 0, lalu 64, lalu 128, lalu 192 teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa enter, kita cari IP broadcastnya teman-teman. IP broadcast kita bisa, saya lurusin saja. Nah, di sini seperti ini, kita sama dengan yaitu yang pertama yaitu 63, kita tab 63127, kita tab, dan yang terakhir yaitu 191 teman-teman. Nah, jika sudah, kita tentukan IP networknya. Yaitu 10.10.10. Di sini saya menggunakan titik 64 teman-teman sebagai contohnya. Nah, di sini kita bisa enter, kita tentukan IP broadcastnya yang akan kita gunakan. Kita sama dengan, nah di sini kita 10.10.10.127 teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini untuk range yaitu karena di sini menggunakan 10.10.10 maka di sini yang tadi 64 kita tambah 1 menjadi 65 karena dimulai dari 64 teman-teman. Lalu sampai 10.10.10 berarti 126 di sini teman-teman. Dan range-nya menghasilkan, nah di sini 62 range teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita akan lanjutkan untuk yang 100 host teman-teman. Kita contoh 100 host, lalu di sini kita akan menggunakan IP 192.168.1.x teman-teman. Lalu kita bisa enter. Di sini kita cari prefixnya. Nah, di sini sama seperti tadi 32. Nah, yang paling mendekati angka 100 ini yaitu 2 pangkat 7 teman-teman. Yaitu hasilnya 128. Nah, di sini kita min 7 lalu sama dengan yaitu hasilnya 25 teman-teman. Kita bisa enter, kita cari subnet masknya teman-teman. Itu 256 dikurangi dengan hasil dari 2 pangkat 7 teman-teman yaitu 128. Nah, di sini menghasilkan 128 teman-teman. 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Nah, di sini untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Nah, di sini selanjutnya kita akan cari yaitu IP networknya teman-teman. Nah, di sini kita dari 0 lalu 128 lalu 256 teman-teman. Kita lanjutkan IP broadcastnya. Nah, di sini sama dengan, nah di sini berarti 127 lalu 256 teman-teman. Nah, maaf 255 teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita tentukan IP networknya sama dengan, di sini berarti 192.168.1. Di sini kita akan mulai dengan 128 teman-teman. Lalu untuk IP broadcastnya, nah di sini kita akan 192.168.1. Di sini kita akan mulai dengan 255 teman-teman.
192.168.255. Nah, di sini kita bisa enter, kita menentukan range-nya teman-teman. Nah, di sini berarti 192.168.1.129 teman-teman. Karena di sini yang 128 ini sudah digunakan sebagai IP network teman-teman. Lalu kita sampai dengan 192.168.1.254 teman-teman. Karena yang 255 sudah digunakan sebagai IP broadcast teman-teman. Nah, di sini untuk range-nya yaitu total range-nya itu menjadi 126 teman-teman. Untuk kasus subnettingnya seperti ini dulu. Lalu kita lanjutkan materinya yaitu konsep blok subnet teman-teman. Jadi dari konsep blok subnet ini yang kita butuhkan yaitu IP network dan IP broadcast teman-teman. Dibaratkan itu seperti ruangan teman-teman. Nah, setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Nah, kumpulan PC yang berada dalam satu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet agar dapat saling ping teman-teman. Nah, diibaratkan seperti ruangan atau rumah tingkat ini seperti ini teman-teman. Jadi di sini ini ada beberapa IP teman-teman. Nah, di sini ada beberapa IP. Nah, untuk IP network yaitu 0, 32, 64 dan 96. Nah, untuk IP broadcastnya yaitu 31, 63 dan 95. Nah, diibaratkan seperti ruangan atau rumah tingkat saja lebih gampangnya. Nah, untuk IP network ini 0 itu seperti di lantai 1 dan IP broadcast 31 itu seperti di lantai 1 teman-teman. Nah, sedangkan lantai 2 itu diisi oleh 32 dari IP network dan 63 dari IP broadcast teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu lantai 3 teman-teman, yaitu IP networknya 64 dan IP broadcastnya yaitu 95 teman-teman. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu IPv4 delivery type teman-teman. Itu yang pertama ada unicast teman-teman. Proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke host lainnya, atau one to one communication, atau satu dengan satu teman-teman. Jadi ini hanya dikirim, semisal di sini ada PC yang berkomunikasi dengan satu PC. Nah, di situ hanya akan mengirim ke PC tersebut teman-teman. Berarti ini hanya berkomunikasi dengan PC satu dengan satu yang lain teman-teman. Nah, untuk yang kedua yaitu multicast, proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke beberapa host teman-teman, atau one to many communication teman-teman. Contohnya seperti gambar yang di tengah ini. Nah, pada PC ini kan satu blok subnet dengan dua PC ini. Jadi satu PC ini akan mengirim ke beberapa PC yang lain teman-teman. Contohnya seperti ini, dari yang sini akan mengirim ke dua PC tersebut teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu broadcast teman-teman, proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke semua host teman-teman, one to all communication teman-teman. Contohnya gambar ketiga ini. Jadi PC satu ini akan mengirim data ke semua host yang terhubung ke host 1 teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan saja materinya. Nah, untuk materi yang terakhir ini yaitu konsep switch dan router teman-teman. Yang pertama ada switch. Switch ini mengkoneksikan perangkat yang satu network teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Nah, pada dalam satu ruangan ada beberapa komputer yang memiliki network yang sama teman-teman. Maka komputer-komputer itu akan dihubungkan atau dikoneksikan agar saling berkomunikasi menggunakan switch teman-teman. Lain kalau ketika ada dua ruangan yang berisi komputer dan menggunakan network yang berbeda teman-teman, maka PC-PC yang di dalam dua ruangan itu tidak dapat saling berkomunikasi teman-teman.
agar dapat saling berkomunikasi itu menggunakan router teman-teman. Nah, router ini kan mengoneksikan perangkat yang berbeda network teman-teman. Nah, sekian untuk materi di video kali ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya teman-teman.